Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27 firman Tuhan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Itu bagian yang pertama. Sedangkan bagian yang kedua kita membaca dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Baik, tema perenungan firman Tuhan adalah anak muda yang berkarakter Kristus. Anak muda yang berkarakter Kristus. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau berbicara tentang karakter, ini secara etimologi atau unsur katanya dari bahasa Inggris ya, karakter. Tapi kalau kita melihat dari sisi teks Yunani, itu disebut dengan istilah charasei. Charasei artinya mengukir, melukis, memahatkan atau menggoreskan. Kalau kita melihat di sisi yang lain, dari sisi kamus bahasa Indonesia, istilah karakter ini diartikan dengan tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau akal budi, pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain, atau juga sering dikatakan dengan istilah watak. Kadang juga di dalam pengertian yang lain, itu karakter ini juga bisa berarti huruf atau angka atau ruang atau simbol khusus yang dimunculkan. Kalau dalam dunia pendidikan itu bisa sesuatu yang dimunculkan di layar atau papan yang tempat untuk menulis, itu juga berbicara tentang karakter. Tapi sangat berbeda dengan apa yang kita pahami dengan apa yang muncul dalam pengertian secara rohani. Ini secara fisik ya. Tapi mari kita melihat secara rohani. Nah, dari pengertian anak muda yang berkarakter Kristus berarti memiliki kesamaan dengan Kristus. Nah, memang kalau kita melihat karakter Kristus banyak sekali ya. Di dalam Alkitab paling tidak ada 12 karakter Kristus itu dilihat. Ada berbicara tentang karakter itu pelayan yang rendah hati, kekudusan, kebenaran, kemurnian, kasih, ya, ini karakter Kristus, pengampunan, belas kasihan, ya, berbicara tentang karakter Kristus, atau ketekunan, kerendahan hati, dalam hal ini berbicara tentang ketaatan, kebaikan, dan memberi dengan murah hati atau anugerah. Nah, ini berbicara di dalam Alkitab ini berbicara tentang karakter Kristus. Tentu di sini karena Kristus muncul di teks Perjanjian Baru, jadi banyak difahami tentang karakter Kristus. Dia banyak jenis. Nah, tidak semua kita uraikan. Nanti ada minggu lalu juga sudah diuraikan dalam Roma 8 ayat 28-29 ya. Walaupun secara cerita, tapi itu sangat bagus ya. Dan nanti ada hamba-hamba Tuhan yang lain, para pendeta yang lain yang akan berbicara tentang anak muda yang berkarakter. Saya melihat dari Kejadian pasal 1 ayat 26-27 dan Roma 12 ayat 2. Kalau kita melihat teks pasal 1 ayat 26-27, ada
penekanan di situ adalah segambar atau serupa dengan Allah. Firman Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah diciptakannya dia, baik laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Kalau berbicara istilah segambar dan serupa dengan Allah, artinya sebagai ciptaan Tuhan, sebenarnya kita memiliki kemiripan dengan Tuhan kita. Kalau Tuhan kita itu baik, maka kita pun harus hidup baik. Kalau Tuhan kita itu penuh kasih, maka kita harus hidup di dalam kasih. Kalau Tuhan kita itu panjang sabar, maka kita harus hidup dalam kesabaran. Kalau Tuhan itu setia, maka kita pun harus hidup dalam kesetiaan. Nah, teman-teman, fakta membuktikan bahwa manusia seringkali tidak mampu hidup serupa dengan Kristus, melainkan hidup serupa dengan dunia ini. Maka dampaknya atau akibatnya, karakter manusia makin hari makin menjauhi karakter Kristus. Semenjak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa ini dalam Kejadian pasal 3, maka karakter manusia itu makin hari makin condong dikuasai oleh dosa. Maka firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, manusia diciptakan Tuhan dengan berbagai karakter. Berbeda-beda. Ada yang menggolongkan 4 karakter mendasar yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama dikenal dengan istilah melankolik ya. Nah, melankolik ini kelebihannya itu cerdas. Karakternya cerdas. Kelebihan karakternya itu cerdas. Ya. Kekurangannya ini mudah tersinggung. Ya. Kolerik ada 2. Yang kedua adalah karakternya kolerik ya. Kelebihannya tegas, tetapi kekurangannya kurang bisa menyelami perasaan orang lain. Nah, ini masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Yang ketiga itu sanguin, karakter dasar sanguin. Kelebihannya orangnya sangat ramah, mudah bergaul, ya. Tetapi kekurangannya ini mudah marah dan mudah ingkar janji. Yang keempat, karakter yang dikenal dengan flegmatik ya. Kelebihannya setia, tetapi kekurangannya terlalu diam sehingga komunikasi kurang lancar. Nah, ini dalam dunia psikologi sangat difahami ini. Nah, teman-teman nanti dalam studi pasti lebih memahami ini. Saya tidak menguraikan ini, tapi sudah tahu minimal sederhananya seperti itu. Jadi manusia diciptakan dengan Tuhan dengan karakter yang berbeda-beda. Ya, ini karakter dasarnya. Nah, di dalamnya ada kelebihan, ada kekurangan. Tidak semua sama. Nah, yang menjadi pertanyaan untuk kita renungkan adalah, mengapa Tuhan memberikan kelebihan dan kekurangan dalam setiap karakter manusia? Kalau kita memahami di sini, supaya manusia sebenarnya tidak menjadi sombong, tidak merasa bahwa dirinya paling hebat. Ya. Nah, kita perhatikan bahwa
Orang yang kelihatannya berhasil atau sukses dalam pandangan kita, pasti dia juga memiliki kelemahan tertentu. Ya. Mungkin menurut kita, wah ini dia hebat, luar biasa. Tapi dia juga pasti punya kelemahan. Mungkin teman-teman melihat saya, wah Pak Eli luar biasa. Tapi sebenarnya ada juga kelemahannya. Yang memang itu menjadi satu keunikan. Nah, setiap orang pasti memiliki satu karakter yang begitu dominan nampak dalam dirinya. Tetapi yang patut kita renungkan, mengapa Tuhan memberikan kepada kita karakter yang berbeda-beda. Jadi di sini sebenarnya tidak lain dan tidak bukan, ya, supaya tujuannya adalah supaya kita dapat saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya. Contohnya nanti bagi teman-teman yang sudah punya pasangan, ya, sudah punya pacar, ya, tapi belum menikah. Tapi nanti kelihatannya setelah menikah. Ya, kalau coba teman-teman memperhatikan orang tua kita, ya, orang tua kita yang masih muda, yang belum berkeluarga, memperhatikan kedua orang tua kita. Ya. Tuhan sudah satukan dalam rumah tangga sebagai suami dan istri. Nah, kadang-kala kita melihat ibu atau istri itu sangat lemah lembut. Atau kita juga ada yang keras, ya, yang keras. Ada juga yang keras. Tapi sebaliknya, pasangannya suami keras atau juga lemah lembut. Demikian sebaliknya. Artinya tidak semuanya sama-sama keras. Pasti ada di antara keduanya yang lembut. Tidak semua keras. Ya. Demikian juga dengan kita. Nah, teman-teman kalau mencari pasangan hidup, contohnya, ya, mencari pasangan hidup, tentu kita mencari yang sama seperti kita. Jangan. Jangan. Karena kalau sama-sama sama, itu bukan saling melengkapi, tapi nanti saling berantem. Ini karakter. Nah, Tuhan tempatkan orang-orang di sekeliling di sekitar kita dengan karakter yang berbeda, supaya kita saling melengkapi, dan tentunya di dalamnya adalah saling mengasihi satu dan yang lain. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana agar karakter kita ini dapat menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Maka kalau kita menyadari kekurangan dari karakter kita, itu harus siap untuk diubah. Harus siap untuk dibentuk. Harus siap untuk dibaharui oleh Tuhan Yesus. Supaya karakter yang baik tadi, yang pada awalnya Tuhan menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah, tidak ada cacatnya atau baik pada dasarnya. Karena kejatuhan manusia dalam dosa, maka kecenderungan hatinya adalah berbuat dosa, maka karakter yang dihasilkan juga bukan lagi yang baik. Pasti ada yang buruk. Maka karakter yang buruk ini harus siap untuk diubah supaya berkarakter seperti Kristus. Ya. Jikalau kita tidak mau diubah oleh Tuhan, maka hidup kita tidak akan jadi berkat. Bisa jadi hidup kita menjadi batu sandungan atau menyakiti orang lain. Ya. Dan itu berdampak kepada diri kita. Sehingga sering muncul pertanyaan atau pernyataan yang sering terlontar ketika melihat tabiat atau karakter yang buruk. Ada yang mengatakan begini, memang wataknya sudah seperti itu. Biar dinasihati, biarpun ditegur, biar diingatkan pun ya tidak mau berubah. Maka
menjadi pertanyaan bagi kita, benarkah watak manusia itu tidak bisa diubah? Terutama watak atau karakter yang buruk. Ada yang mengatakan tidak. Tapi saya mengatakan pasti bisa diubah. Mengapa? Selama seseorang itu mau menyerahkan diri kepada Tuhan dan siap untuk dibentuk dan diubah oleh Tuhan, maka pasti berubah. Maka kalau kita mau menjadi anak muda yang berkarakter seperti Kristus, ketika menemukan dan menyadari diri kita bertentangan dengan cara yang diharapkan oleh Tuhan, maka kita harus mau siap untuk diubah. Siap untuk dibentuk. Tidak mudah. Ketika Tuhan mau mengubah kita dengan caranya Tuhan, ya, makin hari makin berubah searah atau seperti Kristus, itu tidaklah mudah. Mengapa? Karena bisa jadi sudah menjadi kebiasaan sebelumnya. Ada naik dan turunnya. Tetapi percayalah ketika kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan bekerja juga dengan Roh Kudus yang akan mengerjakan di dalam hidup kita supaya kita diarahkan sesuai dengan kehendak-Nya. Yang saya sering heran adalah kalau kita melihat, sudah pernah lihat di sirkus ya, sirkus atau biasanya ini kebun binatang atau ada tempat sirkus di mana ada binatang buas, ada macan, ada singa, ya. Ternyata mereka bisa dijinakan. Biarpun hewan-hewan ini atau binatang ini binatang buas yang memakan daging. Ya. Karena sudah dijinakan, bisa diarahkan. Beda dengan singa atau macan yang ada di tengah hutan, beda. Tapi karena mereka sudah dijinakan, dipelihara, jadi baik. Ya. Tidak rakus dengan daging. Nah, kalau kita melihat di sirkus, kendati pun dia mengejar, ya, yang pelatih, tapi dia tidak makan, dia hanya bermain-main saja di situ. Nah, kalau binatang karakternya bisa dijinakan, terlebih lagi manusia yang harusnya dapat dijinakan karakternya. Bisa dijinakan dari kemarahan yang meluap-luap. Dijinakan dari perasaan yang benci. Dijinakan dari perasaan pendendam yang menguasai hati. Dijinakan dari kebiasaan minum minuman keras atau perilaku buruk. Ya, setiap orang bisa diubah. Nah, tergantung sejauh mana penyerahan diri kita kepada Tuhan. Maka bagaimana cara Tuhan membentuk karakter kita? Itu yang penting. Yang pertama, cara Tuhan membentuk karakter kita adalah melalui sesama kita manusia. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saudara, terkadang Tuhan bisa pakai siapapun yang ada di sekitar kita. Bisa orang tua kita, bisa pacar kita, bisa teman kita, bisa juga tetangga kita untuk membentuk karakter kita. Kalau kita membaca dalam Korintus, dikatakan bahwa istri yang rohani hendaknya menguduskan suaminya atau suami yang rohani hendaknya menguduskan istrinya. Maka Tuhan bisa memakai orang yang paling dekat dengan kita untuk membentuk karakter kita. Ya, yang paling dekat itu, hubungan yang paling dekat itu adalah hubungan suami istri. Ya. Nah, tentu yang paling dekat dengan kita adalah teman kita, sahabat kita, itu bisa membentuk karakter kita. Mungkin tadinya kita adalah
seseorang yang kurang perhatian. Ya. Contohnya saya, ya, orang yang tidak bisa romantis, ya, tidak seperti pasangan yang lainnya. Ya. Tapi mulai belajar untuk bisa romantis kepada pasangan istri saya. Ya. Dulu waktu sebelum menikah, ya, artinya teman-teman dari Ibu Sri, istri saya, melihat saya ketika berkomunikasi, karena mendengar lewat telepon, kan kita nggak pernah pacaran bertemu tatap muka, teman-temannya, lewat telepon. Nah, teman-teman Ibu Sri menilai saya ini paling keras, kaku, ya. Dan itu menjadi momok bagi Ibu Sri. Wah, ini nanti bahaya nih, ya kan? Ini adalah salah satu contoh pasangan yang paling contoh yang paling dekat. Nah, justru ketika kami bertemu menjadi suami istri, justru ada sisi romantisnya sedikit nampak. Berubah. Yang tadinya tegas, saklek, keras, ya, emosional, sekarang mulai berubah. Bisa senyum sedikit, ya kan? Bisa senyum, bisa ketawa. Ini contohnya yang paling dekat, ya. Nah, bisa juga dengan teman kita yang tadinya mungkin kurang kita perhatian dengan orang lain, tetapi ketika kita sudah mulai masuk dalam komunitas rumah penjunan, kita mulai ada perhatian satu dengan yang lain. Ya. Saudara, dalam komunitas kita, dalam gereja, itu tidak semua sama dari rumah tangga yang sama, tidak. Ada yang dari Papua, dari Nias, dari Manado, Jakarta, ya, dari Sulawesi, bertemu. Kok bisa saling perhatian, saling mengingatkan, bahkan saling mengasihi seperti lebih dekat dari seorang saudara kandung. Mengapa? Karena karakternya sudah diubah oleh Kristus. Ya. Bisa melengkapi satu dengan yang lain. Maka perlu di sini, yang dibutuhkan di sini adalah penguasaan diri. Ya, penguasaan diri. Tentu di sini sangat dibutuhkan. Supaya kita bisa bertumbuh. Yang kedua, bagaimana Tuhan membentuk karakter kita. Yang kedua, bisa melalui musibah. Yang pertama tadi, bisa melalui sesama kita, rekan kita, teman kita, keluarga kita, bisa lingkungan di mana kita berada. Ya, makanya ada pernyataan bahwa kebiasaan yang baik itu bisa dirusak oleh hal yang buruk, ya. Artinya pergaulan yang buruk itu bisa merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita bergaul di komunitas yang buruk, pasti yang tadinya kita setiap hari Sabtu ikut pendalaman Alkitab, ikut youth service setiap hari pendalaman Alkitab, dengan kita bergaul dengan lingkungan yang kurang baik, kita terpengaruh. Kebiasaan yang tadinya kita bangun baik sesuai dengan firman Tuhan, kehendak Tuhan, mulai rusak. Karena kita diubah. Nah, yang kedua, dari sisi Tuhan membentuk kita lewat musibah. Nah, mungkin musibah di sini ya bisa jadi peristiwa-peristiwa yang justru tidak kita inginkan. Ya. Contohnya sakit penyakit. Sakit penyakit yang mungkin kita alami membuat kita menyadari diri bahwa hidup kita ini sementara, sehingga ada semangat untuk menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Hanya berubah. Ya. Ada juga yang berubah, contohnya dalam Alkitab itu adalah Paulus. Ya, Paulus berubah ketika bertemu dengan Tuhan Yesus dalam perjalanan di Damsyik.
Dia mengalami musibah. Musibah yang pertama, jatuh dari kudanya. Musibah yang kedua, matanya buta. Ya. Nggak bisa buat apa-apa. Yang tadinya semangatnya berkobar-kobar untuk menyiksa orang-orang percaya, justru diubah oleh Tuhan. Itu salah satu contoh dalam Alkitab. Tentu banyak hal yang kita juga temukan. Ada yang awalnya suka berkeliaran, ya. Ketika jatuh di motor baru sadar, mulai berubah. Itu kadang-kala Tuhan mengubah karakter kita lewat musibah atau peristiwa yang justru kita tidak inginkan. Ya. Bisa juga dengan keberadaan kita. Ya, musibah contohnya gagal studi, ya, tidak dapat pekerjaan, ditolak cintanya, itu bisa berubah juga. Ada yang berubah ke positif, ada berubah negatif, tergantung masing-masing. Nah, perubahan karakter itu adalah sebuah proses pembentukan yang perlu waktu. Artinya, tidak secara otomatis terjadi, tidak. Kadang kita menemukan ada seorang yang mungkin marah atau cepat tersinggung. Sehingga dengan cepat-cepat dia akan mengambil kerah baju temannya ketika sudah emosional. Tetapi ketika lama-kelamaan mulai berubah. Tidak langsung ketika didoakan, dia sadar, dia didoakan, langsung berubah. Tidak. Bisa jadi muncul lagi. Tapi dengan cara yang berbeda. Ada juga mungkin pribadi tidak senang dengan A atau dengan B. Bisa berminggu-minggu, bahkan bisa berbulan-bulan. Ada rasa dendam, benci. Sehingga gelisah. Tetapi mengalami perubahan 180 derajat. Tetapi dalam proses yang begitu cepat. Lama. Baru bisa menerima yang dia benci. Atau pribadi si A, si B tadi yang mungkin dia tidak senang, tidak suka. Saudara, sejarah Alkitab pun membuktikan bahwa karakter manusia bisa diubah oleh Tuhan. Tentu juga kita melihat di dalam pelayanan Yesus. Masih ingat dengan cerita Zakheus? Seorang yang sangat pelit, bahkan juga dia memeras rakyat. Kalau kita menganggap sekarang ini, dalam konteks kita, masa kita adalah seorang yang koruptor, ya, KKN. Bukan kuliah kerja nyata, teman-temannya, tapi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya. Sering diistilahkan dengan memakai baju orange. Zakheus ketika bertemu dengan Tuhan Yesus dan dilayani oleh Tuhan Yesus, maka Zakheus berubah. Apa yang dilakukan oleh Zakheus? Dia mau mencari karena telah mendengar siapa Yesus. Ingin bertemu dengan Yesus. Ketika mau bertemu dengan Yesus tidak hanya berhenti di situ. Dia mau mengundang Yesus. Dan ketika dia diberikan pengertian oleh Yesus, dia berubah pikiran. Apa yang dia lakukan? Dia mengembalikan 4 kali lipat harta yang pernah dia peras dan dia sumbangkan separuh dari hartanya untuk orang miskin. Contoh lain dalam Alkitab. Ya, contohnya tadi seperti Paulus. Contoh lain adalah seorang perempuan yang bertemu dengan Tuhan Yesus di sumur. Berubah. Ketika diberitahu masalahnya, masalah terbesarnya bukan menyembah Tuhan di gunung, ya, yang dimana di Yerusalem, bukan. Tapi masalahnya adalah masalah pribadinya yang jauh dari Tuhan.
ada dosa yang disembunyikan yang orang lain tidak tahu. Saudara, Yesus datang untuk mengubah hidup kita. Maka dikatakan dalam Roma ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya kita apa? Bisa membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah. Kalau kita memiliki karakter seperti Kristus, ya, tadi saya uraikan ada banyak karakter, tidak semua kita bisa uraikan. Tapi kita melihat di sini, karakter ini bisa diubah oleh Tuhan kalau kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya dan meneladani karakter Kristus dalam hidup kita. Saudara dan saya, mari kita hidup sesuai dengan perubahan yang Tuhan sudah kerjakan lewat hidup kita, memiliki karakter seperti Kristus. Dengan cara apa? Menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Bukan setengah, bukan hanya mata kita, bukan hanya hati kita, enggak. Seluruh totalitas hidup kita. Dan teladanilah karakter Kristus. Bagaimana kita meneladaninya? Lewat firman Tuhan.